Keintiman kita dengan Tuhan bukan hanya sekedar untuk dapat melindungi kita dari segala kejahatan, atau mungkin supaya kita hidupnya baik-baik saja. Justru ketika kita semakin intim dengan Tuhan pun, kita tetap akan mengalami pencobaan-pencobaan dan mengalami persoalan-persoalan. Persis seperti apa yang Ayub alami. Saudara tahu bagaimana dengan Ayub, bukan? Ayub itu dikenal saleh bukan orang lain yang mengatakannya, tetapi Tuhan sendiri mengatakan kepada iblis dan berkata, engkau tahu bagaimana Ayub, dia seorang yang saleh. Nah, bagaimana dengan kita? Mungkin orang lain melihat kita beribadah, mungkin orang lain melihat kita benar-benar rajin ke gereja, tapi apakah Tuhan sudah mengakui kita sebagai orang saleh sebagaimana pengakuan Tuhan terhadap Ayub? Namun demikian, meskipun Ayub orangnya saleh, dia tetap mengalami satu pencobaan yang sangat luar biasa menurut kekuatan manusia. Yang pertama, kambing, domba, lembu, sapi, hartanya habis ludes. Dia mengalami satu ujian yang sangat luar biasa melalui orang-orang yang datang dari luar, yaitu dikatakan orang-orang Kasdim, orang-orang dari luar yang mencoba menghancurkan dia. Dan kemudian ada lagi dikatakan angin puting beliung dari atas, kemudian api menyambar sehingga anak-anaknya semua mati. Dan ini bukan pencobaan biasa yang sebenarnya kita bisa alami. Tentu mungkin kita nggak akan bisa alami apa yang dialami oleh Ayub. Jadi kalau kita bertujuan pengenalan akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan hanya bertujuan supaya semua baik-baik saja, tentu iman kita menjadi salah. Tetapi Alkitab berkata, sekalipun kita mengalami pencobaan-pencobaan yang besar, itu hanya pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Karena Tuhan gak akan pernah mencobai kita. Iblis diizinkan untuk mencobai kita, namun Tuhan tetap tidak izinkan melampaui kekuatan kita, tidak sampai mati. Buktinya ketika Ayub itu dicobai dan Tuhan memberikan izin kepada iblis, dia berkata, silakan, kau boleh habiskan, kau boleh jamah tubuhnya, kau boleh habiskan hartanya, kau boleh ambil semua. Tapi aku percaya kepada Ayub bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan Ayub daripadaku. Aku kenal Ayub, aku betul-betul mengerti siapa Ayub yang sebenarnya. Bapak, ibu, saudara, kita bisa kelihatannya rohani, kita bisa kelihatannya sepertinya orang-orang yang baik saja, banyak ngomong tentang firman Tuhan. Tapi waktu baca ini hati saya sangat bergetar, saudara. Di Ayub pasal 1 dan pasal 2 ini hati saya sangat bergetar. Apakah saya benar-benar sudah punya hubungan seperti Ayub? Sudah benar-benar dikenal oleh Tuhan? Mungkin saya melayani selama ini, dan saya di dalam solitude and silence ini, saya nangis sama Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau orang lain melihat saya hebat. Walaupun saya sebenarnya nggak hebat, tetapi aku mau Tuhan lihat aku sebagai orang yang benar-benar berkenan. Sama seperti waktu Ayub mengakuinya kepada setan, kepada iblis, dan berkata, engkau tahu hambaku Ayub, dia saleh, tidak ada orang yang seperti dia di muka bumi ini. Saya pun mau Tuhan berkata kepada saudara dan saya mau mendengar Tuhan berkata, engkau lihat Juliana hambaku, dia saleh. Dan saya mau itu, kesalehan kita tidak akan tersembunyi dari sikap perbuatan kita. Kesalehan kita ini akan tetap harus memancar. Apapun yang terjadi, tekanan seberat apapun yang terjadi, kita tetap harus hidup saleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Ayub bahkan mengalami lagi, bukan hanya dari semua pencobaan yang iblis lakukan, bahkan teman-temannya sendiri pun meninggalkan dia. Saudaraku dan sahabatku, suatu waktu kelak bisa saja teman-temanmu yang tadinya begitu dekat, begitu manisnya dengan engkau, tiba-tiba akan memusuhimu. Saudara-saudaramu sendiri pun bisa akan memusuhimu untuk kepentingan hidupnya sendiri. Namun anak-anak Tuhan yang benar-benar hidup saleh, yang bersekutu dan intim dengan Tuhan, buahnya akan tetap kelihatan. Mari kita tetap hari-hari ini semakin hari semakin hidup intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.